Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal SIMAK UI Matematika IPA tahun 2013. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika P aksen X menyatakan turunan dari suku banyak Px terhadap X, maka sisa pembagian Px oleh X min A kuadrat adalah berapa? Akan perhatikan ini pembaginya adalah X min A kuadrat ya. Berarti nilai X-nya itu sama dengan A. Nah sekarang kita perhatikan misalnya hasil bagi itu kita anggap sama dengan HX. Kemudian sisanya ya itu kita anggap MX plus N gitu ya. Nah, berarti kan kita tahu bahwa yang dibagi itu sama dengan ya pembagi, kemudian dikali hasil bagi, nah, kemudian ditambah sisa. Oke, gitu ya. Nah, sekarang yang dibagi itu adalah fungsi Px. Nah, pembaginya adalah X min A pangkat 2. Kemudian hasil baginya tadi kita misalkan dengan HX, nah ditambah sisanya itu MX plus N, ya. Nah sekarang kamu tahu tadi pembaginya X sama dengan A nilainya ya, kita anggap. Berarti kalau kita substitusi, ini menjadi PA sama dengan A dikurang A kuadrat dikali AA, gitu ya, ditambah M kali A tambah N. Berarti bisa kita tuliskan PA sama dengan, nah ini kan 0 hasilnya ya, berarti PA sama dengan MA tambah N. Nah ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Oke, sekarang kamu perhatikan, nah kita punya PX-nya kan ini ya, berarti bisa kita dapatkan P aksen X-nya. Ya, kita turunkan. Apa turunannya? Pertama, pangkatnya turun 2x min A gitu ya. Kemudian dikali HX. Nah, kemudian ditambah, nah ini tetap x min A kuadrat dikali turunan dari H aksen X gitu ya. Ditambah turunan dari M gitu ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan, kita ganti X-nya dengan A juga. Jadi P aksen A itu sama dengan kita ganti jadi 2 dalam kurung A min A dikali AA gitu ya, ditambah ini A min A kuadrat dikali H aksen X ditambah M. Berarti bisa kita dapatkan ya P aksen A-nya itu nilainya sama dengan M ya, karena ini 0 semua. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan 2 gitu ya. Nah, maka kita substitusi ya, sub persamaan 2 ke persamaan 1. Ya, maka kita dapatkan di sini ya, PA itu kan tadi sama dengan MA tambah N gitu ya. Maka kalau kita ganti ini menjadi PA sama dengan ya, ini M-nya itu kan P aksen A dikali A ditambah N. Atau bisa kita tuliskan N itu sama dengan PA ya dikurang A dikali P aksen A. Ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan sisa pembagian ya, sisa pembagian kan tadi sisa pembagian itu kita tuliskan sebagai MX plus N ya, sama dengan MX plus N. Nah ini kita ganti. Jadi P aksen A kali X, ingat tadi M-nya adalah P aksen, ditambah N-nya ini semua kita tulis ya, itu menjadi PA dikurang ya A kali P aksen A gitu ya. Atau bisa kita samakan nih karena dua-duanya punya P aksen, berarti P aksen A gitu ya dalam kurung X min A gitu ya ditambah
PA. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui A kuadrat min B kuadrat tambah C kuadrat min D kuadrat sama dengan 2010. Kemudian A tambah B tambah C tambah D juga sama dengan 2010. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai A jika A, B, C, dan D adalah 4 suku pertama dari suatu barisan aritmatika. Nah, kita perhatikan. Nah, berarti ini aritmatika ya, barisannya. Ini sukunya kita ketahui A, B, C, dan D. Ini sudah berurutan ya. Maka ini bisa kita tuliskan kan B min A sama dengan D min C. Bisa dituliskan nih kalau kita kasih min semua. Ya, ini menjadi A min B sama dengan C min D. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kamu perhatikan dari soal ini ada A kuadrat min B kuadrat tambah C kuadrat min D kuadrat nilainya 2010. Ya. Nah, berarti ini A kuadrat min B kuadrat kan bisa kita faktorkan A min B dikali A plus B. Kemudian yang ini C min D dikali C plus D sama dengan 2010. Nah, sekarang kamu perhatikan, kita ganti C min D-nya ya. Tadi C min D kan sama dengan A min B. Berarti ini kalau kita tuliskan tetap A min B dikali A plus B. Nah, ini kita ganti menjadi A min B dikali C plus D sama dengan 2010. Ini bisa kita faktorkan ya. Kita bisa tulis A min B. Nah, maka dalam kurungnya menjadi A tambah B ya ditambah C tambah D ya sama dengan 2010. Nah, kamu perhatikan A plus B plus C tambah D nilainya juga 2010. Jadi soal ini bisa kita tuliskan A min B dikali 2010 itu sama dengan 2010. Gitu ya. Berarti dari ini kita bisa simpulkan kemungkinan A min B-nya sama dengan 1. Gitu ya. Atau B min A-nya sama dengan min 1. Gitu. Nah, karena dia merupakan barisan aritmatika, maka kita dapatkan bedanya ya, yaitu B min A sama dengan min 1. Berarti A tambah B tambah C tambah D itu kan tadi sama dengan 2010 ya. Nah, ini kita ganti ya. Karena kalau suku pertamanya adalah A, maka suku keduanya ini adalah A min 1 karena berkurang 1. Kemudian suku ketiganya pasti A min 2. Nah, suku keempatnya pasti A min 3. Nah, ini nilainya harus 2010. Gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan 4A min 6 sama dengan 2010. Berarti 4A sama dengan 2016. Kita dapatkan A-nya sama dengan 504. Jadi jawaban adalah yang E. Oke. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Fungsi fx dan gx dengan f0 dikali g0 sama dengan 0 memenuhi persamaan matriks sebagai berikut. Ya, ini ordonya matriksnya 2x2 semua ya. Nah, maka langkah awalnya untuk menyelesaikan soal ini ya kita gunakan perkalian matriks, yaitu baris kali kolom. Oke. Kemudian kalau kita kalikan kan ini menghasilkan fx dikali G aksen X gitu ya. Kemudian ditambah GX dikali F aksen X gitu ya. Nah, ini sama dengan 4X pangkat 3 min 8X. Jadi kita ambil baris pertama dan kolom pertama saja untuk awalnya. Berarti ini kan bisa kita ubah. Kalau kita kasih tanda di sini integral, ini menjadi Fx G aksen X gitu ya. Nah, kemudian ditambah Gx dikali
F aksen X dx gitu ya. Sama dengan, ini juga sama, kita kasih integral 4x pangkat 3 min 8x dx. Sehingga dari integral ini akan menghasilkan fx dikali gx. Oke, yang ini kalau kita integralkan menjadi x pangkat 4 dikurang 4x kuadrat plus c. Oke, berarti kalau seandainya tadi f0 g0 sama dengan 0, ini kalau kita ganti f0 dikali g0, berarti ini kan sama aja x-nya 0 ya. 0 pangkat 4 dikurang 4 kali 0 kuadrat tambah c. Berarti 0 sama dengan c. Berarti nilai c-nya adalah 0. Oke, sekarang kamu perhatikan. Nah, kita lakukan perkalian, yaitu yang baris kedua juga dengan kolom pertama. Nah, ini akan kita dapatkan G aksen X dikurang F aksen X, nilainya sama dengan 4. Ya. Berarti kalau kita kasih integral menjadi G aksen X dikurang F aksen X dx gitu ya, sama dengan integral 4 dx. Berarti integral dari G aksen X itu adalah Gx gitu ya, dikurang Fx, ini sama dengan 4x tambah c ya. Berarti kalau kita lanjutkan, Gx dikurang Fx, ini kan tadi c-nya 0 ya, berarti tinggal 4x. Kita tadi punya Fx dikali Gx itu sama dengan x pangkat 4 min 4x kuadrat. Ya. Berarti kalau kita lanjutkan, ini bisa kita tulis Fx ya dikali Gx, ini sama dengan, kalau kita faktorkan adalah x kuadrat min 2x dikali x kuadrat tambah 2x. Ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Fx-nya itu sama dengan x kuadrat min 2x. Nah, maka Gx-nya itu sama dengan x kuadrat tambah 2x. Gitu ya. Kenapa kita simpulkan ini? Karena kalau Gx dikurang Fx itu akan menghasilkan ini ya, 4x. Betul kan? Nah, berarti kita bisa cari, kita ganti x-nya dengan 4. F4 berarti sama dengan 4 pangkat 2 dikurang 2 kali 4. Berarti sama dengan 16 dikurang 8 sama dengan 8. Oke, berarti jawaban yang E. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal Matematika IPA SIMA UI tahun 2013 telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.